Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganang Prasetyo. Saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Akuntansi. Dan saat ini saya sedang menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh tax avoidance, tax evasion, dan tax knowledge, serta hubungannya dengan tax amnesty. Lalu, materi presentasi pada hari ini ada 4. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Pajak adalah sumber utama pendapatan nasional, dengan jumlah yang diperkirakan akan naik setiap tahunnya. Untuk mencapai harapan ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan rasio pajak negara, yang merupakan persentase dari pendapatan pajak dibagi dengan produk domestik bruto atau PDB. Saat ini, Indonesia memiliki rasio pajak yang terbilang sangat rendah dibandingkan dengan rasio pajak rata-rata negara-negara yang tergabung dalam OECD. Berdasarkan statistik pendapatan pada tahun 2018, rasio pajak rata-rata di negara OECD pada 2017 adalah sebesar 34,2%. Sementara Indonesia adalah yang terendah, yaitu sebesar 11,5% pada tahun 2017. Tax amnesty adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk memberikan pengampunan atas semua kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pajak di masa lalu, dengan komitmen untuk berperilaku menjadi pembayar pajak yang baik di tahun pajak berikutnya. Tujuan dari tax amnesty sendiri adalah untuk mengembalikan uang dari luar negeri ke negara dan meningkatkan pendapatan pajak. Tax amnesty sendiri dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan, dari Juli 2016 hingga Maret 2017. Pemerintah mengatur kebijakan ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Menurut peraturan ini, tax amnesty adalah kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya sudah jatuh tempo, tanpa sanksi administratif dan sanksi pidana, di bidang perpajakan dengan mengungkapkan aset dan membayar tembusan. Manfaat tax amnesty sendiri adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Pemerintah akan menggunakan hasil peningkatan pendapatan negara dari tax amnesty untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Partisipasi wajib pajak dalam program ini sangatlah penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Bagi pemerintah, ada kebijakan alternatif untuk meningkatkan penerimaan pajak selain dari tax amnesty, yaitu melalui tindakan hukum yang tepat, ketat, serta para pelaku tax avoidance. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ini untuk memaksa para tax avoidance untuk mematuhi dan mendorong wajib pajak untuk patuh serta tetap setia membayar pajak. Perusahaan pada prinsipnya mempertimbangkan struktur kepemilikan perusahaan dengan tax planning untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan value perusahaan tersebut sehingga laba atau nilai perusahaan dapat berhasil secara optimal. Menurut Rajan dan Zingales pada tahun 2001. Sedangkan untuk investor akan membuat penilaian yang rendah kepada perusahaan jika mereka terbukti melakukan tax avoidance dengan cara menarik dana yang sudah mereka keluarkan ke perusahaan tersebut. Sedangkan bagi manajemen, tax avoidance diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Tax avoidance sendiri, menurut Hanlon pada tahun 2005, adalah cara untuk mengurangi jumlah nilai pajak secara eksplisit. Karena tax avoidance adalah serangkaian kegiatan manajemen atau perencanaan pajak atau tax planning. Menurut Brian dan Martani pada tahun 2004, bahwa untuk menambah atau mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak di samping tetap mematuhi aturan dan peraturan pajak atau tax avoidance, dan mengurangi jumlah nilai pajak dengan tidak mengikuti hukum pajak atau tax evasion. Penghindaran pajak di sisi lain didefinisikan sebagai disengaja karena tindakan kepatuhan mengharuskan pajak yang harus dibayar dan terhutang dan niat penipuan untuk tidak membayarnya. Menurut Ritsatos pada tahun 2014. Sebelumnya,
Menurut James dan Alley pada tahun 2004 menegaskan bahwa ketidakpatuhan lebih dari penghindaran pajak dan juga mencakup beberapa bentuk penghindaran pajak. James dan Alley mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang ilegal. Sementara yang menurut didefinisikan oleh Lewis menganggap bahwa penghindaran pajak sebagai metode hukum apapun untuk mengurangi tagihan pajak seseorang. Dan penghindaran pajak adalah penghindaran pajak ilegal. Demikian pula menurut Kasih Pillai, Arifin, dan Amron pada tahun 2003, memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang menghasilkan pajak yang lebih rendah daripada yang sebenarnya terhutang. Sementara penghindaran pajak menunjukkan kreativitas wajib pajak dalam mengatur urusan pajaknya dengan cara yang tepat berdasarkan hukum dan peraturan atau ketentuan apapun yang tidak dilanggar, sehingga dapat mengurangi tagihan pajaknya. Dan ini atau harus dapat diterima dalam pandangan administrator pajak. Lalu, kemudian pengertian tax evasion sendiri didefinisikan dengan berbagai cara oleh Internal Service Revenue atau IRS di Amerika Serikat sebagai kesalahpahaman yang disengaja atas fakta-fakta material yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan khusus untuk menghindari pajak terhutang. Praktik umum dilakukan oleh banyak negara untuk mengatasi tax avoidance dan tax evasion untuk mendorong kepatuhan sukarela dengan menawarkan tax amnesty. Upaya untuk menghindari tax evasion telah memburuk. Tax amnesty telah dilaksanakan. Tax amnesty berguna untuk meningkatkan perolehan dana, yaitu pengembalian dana asing. Sebagai hasil penurunan kepatuhan sukarela wajib pajak jika program tax amnesty dilaksanakan secara berjangka panjang dan tidak tepat, menurut Santoso dan Setiawan pada tahun 2009. Sedangkan untuk tax knowledge sendiri merupakan elemen penting dalam sistem pajak kepatuhan sukarela, khususnya dalam menentukan kewajiban pajak yang akurat. Tax knowledge sendiri menurut studi yang terbaru yang dilakukan di Malaysia juga menyarankan bahwa tax knowledge sebagai faktor yang paling berpengaruh untuk menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak di bawah sistem penilaian sendiri. Ini secara empiris didirikan oleh beberapa peneliti lain yang mendokumentasikan bahwa memiliki pengetahuan pajak akan mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Lalu untuk rumusan masalah sendiri ada 3. Yang pertama pengaruh tax avoidance, yang kedua pengaruh tax evasion, serta terakhir pengaruh tax knowledge. Tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama ada tax avoidance, yang kedua tax evasion, dan yang terakhir adalah tax knowledge. Dan yang terakhir manfaat penelitian. Yang pertama untuk memberikan pemahaman mengenai pengaruh tax avoidance, tax evasion, dan tax knowledge terhadap tax amnesty. Lalu yang kedua untuk menjadi masukan kepada administrator pajak dan pembuat kebijakan pajak untuk memerangi penggelapan pajak. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang terkait dengan tax amnesty, tax evasion, tax avoidance, dan tax knowledge. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.